Kayaknya semua dokter di dunia ini akan memberikan saran yang satu ini deh untuk mengobati penyakit apapun. Terapkan gaya atau pola hidup yang sehat. Sampai bosen kedengarannya ya Sobat Kata Dokter. Tapi, apa aja sih langkah-langkah yang realistis yang bisa dilakukan? Bahkan mulai hari ini untuk hidup lebih sehat. Tidak perlu tonton video yang lain lagi. Mari kita bahas hari ini bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Oke, jadi gaya hidup sehat itu sebenarnya kompleks ya, menyangkut seluruh aktivitas dan hal yang dilakukan oleh tubuh kita sehari-hari. Yang pertama tentu harus nutrisi atau asupan makanannya. Jangan lupa untuk makan dengan gizi seimbang, makan yang mengandung karbohidrat yang baik, kemudian protein yang cukup, lemak juga masih tetap dibutuhkan tubuh, vitamin mineral yang bersumber dari sayur dan juga buah-buahan. Kemudian air putih yang banyak minimal dikonsumsi 2 liter sehari. Jangan lupa untuk selalu menjaga berat badan agar tetap ideal dengan menghitung berapa sih berat badan dan juga tinggi badan kamu. Jadi kamu bisa tahu berat badan ideal berapa, apakah harus dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan indeks massa tubuh yang ideal. Lalu kamu juga harus mengelola stres, karena jika individu stres tentu akan mengeluarkan hormon-hormon stres yang tidak baik dan akan menimbulkan penyakit dalam jangka panjang. Kamu juga harus istirahat cukup. Istirahat dalam satu hari itu minimal 6 sampai dengan 8 jam pada usia dewasa dan bisa lebih banyak durasinya pada anak-anak karena dalam proses pertumbuhan. Kemudian kamu juga harus olahraga dengan cukup. Olahraga yang baik minimal 2-3 kali dalam seminggu dengan intensitas 30 menit sampai dengan 1 jam. Kemudian kamu juga harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan karena jangan lupa penyakit seringkali bersumber dari kebersihan yang tidak terjaga dengan baik. Yang harus menjalankan hidup sehat tentunya semua orang ya, dari usia anak-anak, kemudian remaja, dewasa, lansia, pasien yang sakit, bahkan orang sehat sekalipun harus tetap selalu untuk menjaga pola hidup yang sehat agar dapat mempertahankan kondisi sehat dari individu tersebut. Olahraga atau olah fisik itu dibutuhkan oleh semua usia dan semua kondisi ya. Namun harus diperhatikan jenis olahraga yang tepat untuk kondisi seseorang. Misalkan pada seseorang yang tidak memiliki permasalahan jantung, itu diperbolehkan untuk melakukan olahraga kardio. Tapi untuk beberapa orang yang mengalami kelemahan atau mengalami penyakit pada jantung, tentu harus mencari alternatif olahraga lain yang lebih ringan dan tidak membahayakan. Kemudian untuk anak-anak juga tentu harus dicari olahraga yang tidak membahayakan. Olahraga yang baik tentunya dapat meningkatkan stamina dan juga meningkatkan daya tahan tubuh pada anak atau individu tersebut. Nah, durasi juga harus tepat, tidak boleh terlalu lama. Olahraga disarankan berkisar antara 30 sampai dengan 1 jam. Jika berlebih, khawatir tubuh akan terlalu lelah dan malah akan menimbulkan penyakit. Nah, kemudian intensitasnya juga harus disesuaikan. Dalam 1 minggu disarankan seseorang melakukan 2 sampai dengan 3 kali olahraga. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, biasa disebut dengan isi piringku, untuk mengatur porsi-porsi yang tepat sesuai dengan jenis-jenis makanan yang tersedia. Yang pertama, karbohidrat. Nah, karbohidrat ini lebih baik menggunakan karbohidrat yang kompleks ya. Contohnya adalah nasi merah, gandum, kemudian oatmeal. Kenapa? Karena untuk karbohidrat yang simpleks itu pemecahan dari glukosanya berlangsung lebih cepat sehingga kadar indeks glikemiknya lebih tinggi. Nah, ini disarankan juga digunakan pada orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Tapi jika pun ingin menggunakan karbohidrat yang simpleks itu tidak dipermasalahkan asalkan menggunakan porsi yang tidak berlebihan. Karbohidrat ada juga, contohnya adalah jagung, kemudian kentang. Itu bisa didapatkan dari umbi-umbian ya, sama kandungan karbohidratnya bahkan lebih baik karena memang makanan tersebut mengandung karbohidrat kompleks. Lalu yang kedua ada protein. Protein ini terbagi menjadi 2. Ada protein hewan yang bersumber dari hewani, ada juga protein nabati yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Dua-duanya sangat penting, tapi protein hewan wajib diberikan terutama pada anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kemudian untuk protein hewan contohnya adalah daging merah seperti daging sapi, daging kerbau, lalu juga ada daging ayam, ada daging bebek, ikan, seafood itu juga sama-sama merupakan protein hewan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ada juga protein nabati. Protein nabati banyak bersumber dari kacang-kacangan. Contohnya adalah tempe, tahu, kemudian susu kedelai juga masuk dalam kategori dari protein nabati. Nah, lalu setelah itu ada sayur dan juga buah. Itu sangat penting dibutuhkan. Sayur mengandung serat yang bermanfaat dalam proses pencernaan karena bisa melancarkan buang air besar. Lalu sayur juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Buah pun sama. Buah banyak sekali mengandung vitamin, mineral, juga terkandung serat di dalamnya yang dapat membantu untuk proses pencernaan dan penyerapan makanan menjadi lebih efektif. Dulu pernah disampaikan bahwa susu adalah pelengkap dari gizi seimbang. Sebenarnya susu itu sama dengan kandungan protein yang tadi sudah disebutkan. Susu sapi memiliki kandungan protein hewani, sedangkan susu yang bersumber dari nabati, contohnya susu kedelai, itu memiliki protein nabati. Tapi di dalam susu itu terkandung juga tambahan kalsium yang dibutuhkan oleh tulang. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter sehari. Dengan konsumsi air putih yang cukup, tentunya kesehatan akan terjaga dengan baik. Jadi makan juga harus di waktu yang tepat ya, jangan sembarangan. Kalau makan sebelum tidur atau makan malam hari, tentu akan mengurangi proses penyerapan dalam tubuh kamu. Jadi diusahakan konsumsi makanan minimal sekali 2 jam sebelum tidur. Dan jangan lupa setelah makan, kamu juga tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan. Duduk dulu sementara untuk memastikan makanan masuk dan diolah oleh lambung dengan baik. Teman-teman juga harus secara teratur menerapkan jam makan yang baik, karena jika terlambat atau menunda makan, teman-teman bisa mengalami gastritis atau dispepsia. Itu adalah permasalahan karena lambung terlalu lama dibiarkan kosong sehingga asam lambung meningkat, akan menimbulkan iritasi di saluran pencernaan dan juga lambung, dan menimbulkan rasa nyeri dan kembung karena asam lambung meningkat sehingga menghasilkan gas yang membuat perut menjadi tidak nyaman. Jadi jangan telat makan ya, jangan lupa untuk makan tepat waktu. Teman-teman juga harus menghindari makanan-makanan olahan atau siap saji. Jika konsumsi sesekali mungkin tidak masalah, namun jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus itu tentunya tidak baik. Karena pada makanan olahan, makanan yang siap saji itu juga mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh. Juga kandungan natrium yang tinggi tentu akan menimbulkan resiko penyakit lainnya. Jangan lupa untuk teman-teman juga menghindari asap rokok. Meskipun tidak merokok, hindari asap rokok dari orang-orang sekitar karena akan menimbulkan resiko yang sama bahayanya dengan orang yang merokok. Hindari minum alkohol, hindari makan makanan yang tidak dimasak dengan matang karena akan menimbulkan beberapa penyakit lain seperti parasit cacing yang mungkin masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan penyakit. Jangan lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Misalkan, pemeriksaan berat dan tinggi badan pada anak harus dirutinkan setiap 1 bulan sekali. Pemeriksaan tensi pada orang dewasa dilakukan minimal 1 bulan sekali. Lalu pemeriksaan kadar kimia darah seperti gula darah, kolesterol, asam urat itu juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan agar teman-teman memiliki parameter berapa sih kandungan kimia darah yang terkandung di dalam tubuh. Agar lebih aware lagi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang boleh atau tidak diperbolehkan oleh tubuhmu. Jadi, jika minum di sela makan sebenarnya tidak masalah ya. Namun, apabila kita belum selesai makan tapi minum secara berlebihan, tentunya akan mengurangi kapasitas lambung. Jadi, seseorang cenderung lebih mudah kenyang. Terutama untuk anak-anak nih. Anak-anak kan masih membutuhkan asupan makanan yang cukup ya untuk memenuhi proses tumbuh kembangnya. Jika minum terlalu banyak, dibiasakan setiap 1 suap minum, kemudian 1 suapan minum lagi, tentu makanan yang dikonsumsi pun akan lebih sedikit jumlahnya karena keterbatasan lambung untuk menampung jumlah makanan atau minuman yang masuk. Dan dibiasakan untuk minum yang cukup pada waktu yang tepat. Gaya hidup sehat itu penting loh, jadi kita harus mulai dari hari ini. Nah, sekarang coba tinggalkan emoji ini di kolom komentar kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!